Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berbagi ilmu dalam hal yang bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat gitu kan. Kemudian satu hal yang paling penting di dalam kita mensikapi paradigma kita berkomunikasi hari ini adalah bagaimana kita mampu melihat sesuatu itu secara benar, kemudian melihat sesuatu itu tepat pada tempatnya. Pertanyaan yang muncul adalah ketika hal ini menjadi landasan berpikir kita, apakah kita harus mengesampingkan kemajuan teknologi komunikasi di dalam meraih keberhasilan kita dalam setiap komunikasi? Tentu kan tidak. Kemudian muncul lagi satu pertanyaan, apakah kita harus menolak kemajuan komunikasi, teknologi komunikasi ini di dalam merubah sebuah paradigma berpikir kita tentang bagaimanakah cara berkomunikasi itu secara baik, tepat, dan efektif. Dan itulah yang menjadi salah satu persoalan kita hari ini. Kalaupun nanti komunikasi itu memunculkan sebuah efek, baik itu bersifat positif ataupun bersifat negatif, itu adalah bagian dari sebuah proses komunikasi yang kita lalui. Di awal-awal kita bisa lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, seorang sahabat, seorang menantu, kemudian juga seorang keponakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung mendapat pendidikan secara akhlakul karimah, secara berkomunikasi yang baik itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak kata-kata mutiara yang bisa kita jadikan sebagai panduan kita di dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah al-lisan mizanun insan, artinya lisan seseorang itu akan menentukan ukuran dari seseorang tersebut. Itu yang pertama, ya. Artinya ketika lisan yang kita keluarkan adalah bersifat bohong, kemudian lisan yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang bersifat munafik, maka yang muncul di dalam diri kita adalah hal-hal yang sesuai dengan lisan yang ada pada kita. Akibatnya di dalam komunikasi itu kita tidak mampu melahirkan sebuah kredibilitas kita sebagai seorang komunikator. Ketika seorang komunikator sudah tidak mampu lagi melahirkan dia sebagai komunikator yang baik, dengan kredibilitas dia sebagai komunikator yang efektif, maka itu sudah bagian dari kiamat bagi dia dalam berkomunikasi. Nah, yang kedua, kata hikmah yang dimunculkan oleh Ali bin Abi Thalib juga adalah lisan itu adalah bagian dari penterjemahan hati. Kenapa hari ini kita banyak akibat lisan, maka orang menyebabkan terjadi kesengsaraan. Akibat lisan, maka orang akan meninggalkan kenyamanan hidupnya. Akibat lisan juga, maka orang akan meninggalkan kekuasaan yang ia miliki pada hari ini. Dan itu adalah bagian terpenting pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib melalui kalimat-kalimat hikmah yang terkumpul misalnya dalam buku Najahul Balaghah. Itu bisa kita baca dan bisa kita lihat berapa banyak itu kalimat-kalimat, kata-kata hikmah yang sebenarnya itu memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting dari cara kita berpikir, cara kita berkomunikasi, sehingga kita bisa menjadi seorang komunikator yang baik, sehingga kita bisa memberikan diri kita adalah sesuatu label kita sebagai komunikator yang berkredibel. Semakin kita berkredibel sebagai seorang komunikator, maka kita akan semakin dipercayai orang itu.
Kemudian lagi soal Covadis kan, kalau kita mendengar bahasa ini sangat seram gitu kan, tetapi sebenarnya kan tidak juga, tetapi itu bagian dari sebuah pilihan yang hari ini harus kita pilih gitu kan. Apakah kita harus meninggalkan kemajuan teknologi yang ada hari ini dengan cara kita berkomunikasi secara konvensional dulu? Ya juga tidak gitu kan. Walaupun ada hal-hal yang dulunya kita anggap itu tabu, ya, dulu kita anggap tabu, tapi hari ini di dalam proses komunikasi yang terjadi itu hal-hal yang biasa, gitu kan. Kalau dulu orang misalnya harus mengirim undangan, anaknya nikah atau semuanya itu harus bertatap muka dengan diselingi dengan simbol-simbol kebudayaan yang ada tapak sirihnya, kemudian ada hal-hal lainnya. Tetapi hari ini kan cukup dengan mengirim di WA, di Facebook, maka itu sudah bagian dari komunikasi yang dilakukan. Walaupun secara etika di dalam berkomunikasi terkesan tabu, tetapi itu adalah bagian dari proses komunikasi yang harus kita lalui gitu. Itu. Kemudian lagi kalau misalnya kita amati juga sebenarnya kalimat Covadis ini kan bisa kalau dari sisi sejarahnya yaitu bisa kita lihat dari salah satu tulisan pelukis terkenal yaitu Annibal Karamchi ya, di National Gallery London. Itu ada salah satu kalimat tentang Covadis dan ini menjadi salah satu landasan awal mengapa kalimat atau kata Covadis ini muncul, dan ini merupakan bagian dari ilustrasi tentang pencarian dalam berketuhanan sebenarnya. Itu kalimat itu sebenarnya, tapi artinya sebenarnya kalau secara bahasa Latin itu adalah kemana kau pergi ya gitu kan. Artinya kalau bahasa kita dalam banyak pilihan itu mana yang harus kita pilih, dan hari ini adalah itulah menjadi bagian terpenting di dalam kita berkomunikasi. Di satu sisi bahwasanya kemajuan teknologi itu menghasilkan sesuatu yang negatif, ya, tetapi di satu sisi lagi di balik negatif yang muncul di dalam berkomunikasi juga ada hal-hal yang positif yang sebenarnya juga memberikan nilai tambah, malah memberikan sesuatu yang positif pula di dalam proses kita berkomunikasi gitu kan. Contohnya kita berpesan makanan, kemudian bisa berpesan ojek, semua kan tidak perlu kita nunggu di simpang jalan. Kemudian kita tak perlu pergi langsung ke rumah makan ya, tapi cukup kita di rumah sambil goleng-goleng, kemudian atau sambil minum kopi, maka apa yang kita inginkan hari ini sudah sampai di rumah kita. Dan itu adalah bagian penting dari sebuah proses kemajuan komunikasi teknologi, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu secara maksimal. Baiklah, kita akan break sebentar untuk melanjutkan dari Wira selanjutnya. Wilayah 12 Riau, Kepulauan Riau. Berawal dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI, Tafaqufidin Dumai di bawah naungan Yayasan Tafaqufidin telah berdiri sejak 1999. Pada 8 Desember 2014, merupakan momentum sejarah baru bagi masyarakat Dumai khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya, di mana berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 6266
tanggal 5 November 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Tafakufiddin Dumai resmi naik status menjadi Institut Agama Islam Tafakufiddin Dumai. Semoga menjadi Institut Agama dari 3 fakultas. Baiklah, kembali lagi bersama kami di Tafidu TV, mengambil keceriaan, cerdas dan berwawasan. Di sini saya akan bertanya lagi nih Pak, apakah pilihan-pilihan berkomunikasi memang harus dilalui di setiap orang? Ya, pilihan-pilihan di dalam berkomunikasi itu memang harus dilalui oleh setiap orang, dan itu merupakan bagian terpenting dari proses komunikasi ya. Dalam proses komunikasi yang terpenting itu adalah melahirkan sebuah persepsi. Persepsi inilah bagian dari inti komunikasi sehingga kita melahirkan sebuah pilihan-pilihan. Apakah komunikasi yang akan kita munculkan ini bisa berdampak positif atau berdampak negatif ya. Maka pilihan-pilihan itu adalah menjadi bagian penting dalam proses komunikasi, dan itu tidak bisa kita kesampingkan. Apakah pilihan-pilihan ini dia akan berdiri sendiri? Juga tidak. Pilihan-pilihan dari komunikasi ini adalah seberapa besar kita melihat sebuah proses komunikasi itu sehingga dia melahirkan yang namanya persepsi. Dari persepsi inilah kita melahirkan apakah komunikasi yang muncul dari feedback yang kita ingin sampaikan melalui sebuah sarana, baik melalui handphone, apakah melalui tatap muka, itu harus kita lalui. Ketika persepsi yang muncul itu adalah positif, maka dia akan melahirkan sebuah komunikasi yang positif. Tetapi ketika persepsi yang ada di dalam diri kita adalah negatif, maka yang muncul juga adalah sebuah komunikasi yang negatif. Kemudian banyak faktor yang mempengaruhi munculnya sebuah persepsi, sehingga persepsi ini mempengaruhi sebuah proses komunikasi yang terjadi. Di antaranya adalah lingkungan, kemudian juga tingkat pendidikan kita, wawasan kita, dan inilah bagian terpenting mengapa pada hari ini kalau kita melihat sebuah proses komunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian tidak ada lagi bahasa istilahnya pada hari ini adalah kita gagap dalam teknologi, kita gagap dalam berkomunikasi dengan kemajuan teknologi hari ini, apalagi dalam hal wawasan, pengetahuan, kemudian banyak hal lain kan. Tidak ada lagi kata terlambat, tidak ada lagi kata tidak mau, tidak ada lagi kata tidak bisa, dan itu adalah bagian terburuk dari kehidupan kita. Ketika hal-hal seperti ini masih ada di dalam diri kita, inilah bagian terburuk dalam kehidupan kita, dan itulah menjadi sebuah langkah terbesar di dalam kegagalan kita berkomunikasi. Oleh sebab itu, kenapa berkomunikasi itu menjadi sebuah proses yang juga memunculkan sebuah pilihan, itulah bagian yang harus kita lalui gitu kan. Oleh sebab itu sebuah persepsi juga banyak hal yang mempengaruhi, seperti oleh Max Ribian dan Ferris itu dalam jurnal sekondernya dia mengatakan bahwasanya hal-hal yang kadang kita anggap remeh temeh juga itu menjadi bagian terpenting dari proses komunikasi. Itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita di dalam berkomunikasi. Karena berkomunikasi itu tidak hanya kita bicara ya. Diam pun kita sudah melakukan komunikasi. Tidur pun kita sudah melakukan komunikasi dengan orang lain. Maka itu kita jangan pernah mensepelekan proses komunikasi yang terjadi di dalam diri kita. Oleh sebab itu, oleh Max Ribian ini dia melihat bahwasanya ada bahasa tubuh, kemudian ada lagi namanya nada suara, ada kata-kata. Inilah hal-hal penting di dalam mempengaruhi proses komunikasi. Sedangkan kata-kata yang selama ini kita aduhaikan, kata-kata yang selama ini kita agungkan, kata-kata yang selama ini kita jadikan sebagai senjata untuk merayu orang lain, tetapi ternyata kalau menurut Mas Ribian dalam jurnal Skonar ini cuma 7% di dalam mempengaruhi
persepsi orang terhadap komunikasi yang kita lakukan. Itu ya, itu. Jadi pilihan-pilihan di dalam berkomunikasi ini juga nantinya akan berpengaruh pada bagaimana prinsip-prinsip kita di dalam berkomunikasi ya. Seperti prinsip-prinsip komunikasi di dalam Al-Quran juga sudah diajarkan, kaulan syadida, kaulan karima, kaulan maksura. Itu adalah bagian-bagian terpenting yang harus kita lalui, kita yang mengakui kita sebagai manusia. Selagi kita bernapas, selagi kita mengaku kita sebagai manusia, selagi kita sebagai makhluk sosial, selagi kita mementingkan interaksi sosial, maka selagi itulah kita akan tetap berkomunikasi dengan orang lain ya. Tetapi kalau kita sudah tidak memandang hal ini menjadi bagian terpenting dalam hidup kita, walaupun misalnya orang tetap melihat buat apa ada kajian-kajian tentang ilmu komunikasi, buat apa orang ada sampai doktor profesor tentang komunikasi, ternyata kalau kita kaji lebih mendalam, begitulah pentingnya komunikasi itu di dalam mempengaruhi setiap aspek-aspek kehidupan yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, di jauh-jauh hari Imam Ali sudah mengingatkan kepada kita adalah untuk tetap selalu menjaga lisan kita, gitu kan? Karena lisan adalah bagian dari ukuran diri kita. Ketika lisan yang kita ucapkan sudah berbohong, sudah munafik, sudah tidak sesuai dengan apa fakta yang ada, maka kita sudah tidak layak lagi menjadi seorang komunikator yang baik. Kita sudah tidak layak lagi menyandang sebagai manusia yang berkredibel, yang dipercaya dan diakui kita sebagai komunikator. Nah, itu. Ada lain? Di sini saya ingin tanya lagi. Ya. Apa yang paling penting dari paradigma berkomunikasi ini? Ya, paradigma. Jadi ketika kita bicara soal paradigma, maka kita harus melihat dulu apa itu paradigma, gitu kan? Paradigma kalau itu kita harus menggarisbawahi dulu dan melihat pokok pikiran dari bapak paradigma kita secara keilmuan, yaitu Bapak Thomas Samuelson, yang lebih disebut dengan dia melihat bahwasanya paradigma itu sebagai sebuah bingkai dari sebuah keilmuan, bingkai dari sebuah kemajuan, gitu kan. Apakah bingkai ini dia akan menghukum? Tidak, kata dia. Tetapi dia berpikir bahwa setiap zaman itu punya paradigmanya sendiri-sendiri, gitu kan. Oleh sebab itu, kata dia, teori yang hari ini bagus belum tentu untuk 10 tahun ke depan bagus, kan? Oleh sebab itu, bagi dia paradigma itu hanya menjadi sebuah bingkai, sehingga katanya paradigma itu akan terjadi sesuai dengan zamannya juga. Zaman hari ini dengan paradigma yang ada hari ini, mungkin kalau kita flashback ke 20 tahun yang akan datang, itu menjadi sesuatu yang sangat tabu. Tetapi hari ini itu hal-hal yang biasa, hal-hal yang biasa-biasa saja, hal-hal yang lumrah aja, dan itu harus dilakukan dalam proses komunikasi. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, kita break sebentar untuk pariwara selanjutnya. Program studi yaitu Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Syariah memiliki 2 program studi, yaitu Hukum Ekonomi Islam atau Muamalah dan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Al-Syasyiyah, serta Fakultas Ekonomi Islam yang memiliki program studi Ekonomi Syariah. Jumlah dosen yang ada di lingkungan YITF Dumai sebanyak 30 orang yang terdiri dari lulusan magister dan program doktor dan sudah terdaftar sebagai dosen nasional. Para dosen ini menyebar di 3 fakultas dan 5 program studi yang ada di YITF Dumai. Sampai tahun 2020, alumni sudah sebanyak sekian ribu orang dan tersebar di dunia pemerintahan, pendidikan, perbankan, advokat, dan lainnya.
generasi hari ini ya, tidak memanfaatkan semaksimal mungkin. Kemajuan komunikasi teknologi adalah sebuah boleh dikatakan keterlambatan ya, karena tidak bisa tidak. Generasi hari ini adalah generasi yang melek teknologi, kecuali generasi kami adalah generasi baby boomer ya. Generasi baby boomer ini adalah generasi yang paling mengalami saksi-saksi sejarah yang terjadi dari kemajuan teknologi ini ya. Nah, sedangkan generasi hari ini yang sangat dikenal dan sangat dekat dengan digitalisasi, kemudian kemajuan komunikasi teknologi yang lainnya, maka tidak ada kata tidak bisa dan tidak ada kata gagap terhadap teknologi ya. Kalau misalnya generasi bapak ya masih lumayan lah ya, sebagai saksi sejarah gitu kan, dari flashdisk besar sampai flashdisk hari ini yang tak nampak gitu kan. Nah, itu menjadi saksi sejarah kami gitu kan. Termasuk juga komputer, dari komputer yang paling besar sampailah hari ini komputer yang paling kecil gitu ya. Itu menjadi saksi sejarah. Kemudian juga dalam juga misalnya handphone, misalnya dari handphone yang paling besar kalau dilempar misalnya maaf cakap anjing mati anjing itu gara-gara handphone itu ya, sampai handphone yang hari ini ya semua bisa bicara, bisa telepon, semua bisa gitu kan. Nah, itu bagian terpenting dari proses sejarah. Maka kamilah dari generasi baby boomer yang menyaksikan kemajuan dari proses komunikasi ini dan menjadi saksi sejarah bahwa proses komunikasi ini tidak bisa kita bendung, proses komunikasi ini tidak bisa kita batasi. Tinggal lagi bagaimana kita bijak di dalam mensikapi kemajuan teknologi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, bermanfaat bagi generasi hari ini, bermanfaat bagi anak-anak kita, bermanfaat bagi lingkungan kita, bermanfaat bagi keluarga kita. Itu tinggal kitalah memanagenya sehingga kemajuan teknologi ini tidak kita pandang sebagai sesuatu yang menakutkan, karena banyak hal positif yang bisa kita ambil dari kemajuan teknologi ini. Dari kemajuan teknologi ini orang bisa jadi menteri ya, seperti Nadiem Makarim gitu kan. Dari kemajuan teknologi dia jadi bisa dipromosikan menjadi menteri hari ini, padahal masih banyak profesor doktor ya, tapi dia punya keunggulan dalam hal teknologi komunikasi, maka dia diangkat menjadi menteri pendidikan hari ini. Itu contoh yang paling kecil misalnya gitu kan. Maka tidak ada lagi kata terlambat. Termasuk juga Tafidu TV. Tafidu TV ini adalah bagian dari tren komunikasi yang ada hari ini. Jadi paling tidak kalau secara keilmuannya itu ada 3 tren, ada 4 tren yang harus kita cermati, dan itu menjadi bagian yang harus ditangkap oleh para generasi milenial pada hari ini ya, seusia siapa lah ya, itu harus ditangkap, dia menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apakah tren-tren tersebut? Itu ada 4 tren. Yang pertama, kemajuan teknologi hari ini dia bersifat personal dan emosional ya, salah satunya adalah dia akan mematikan berapa banyak media-media yang bersifat konvensional, dan kita akan jadi saksi sejarah. Apakah TV konvensional yang hari ini bisa bertahan, bisa eksis untuk 10-20 tahun ke depan? Itu belum tahu, karena banyak orang sudah memanfaatkan jaringan digital menjadi sarana ia berkomunikasi, sarana dia mengungkapkan pendapat, sarana dia memberikan gambaran kehidupan dia, dan itu tidak sampai atau itu menjadi misalnya kalau kita mau masuk TV harus melalui editing, mungkin harus menunggu dalam 3 hari, 4 hari, tetapi hari ini tidak. Contohnya misalnya TV hari ini kita ya, dengan waktu yang sekian menit orang sudah bisa menyaksikan ya kajian-kajian kita tentang keilmuan ya. Hari ini disiarkan, hari ini nggak bisa orang menontonnya secara bersama-sama, dan semoga itu ada manfaatnya secara emosional. Yang kedua adalah yang trennya itu mudah diukur. Nah, misalnya Tafidu TV dengan menyiarkan tema wacana hari ini tentang misalnya Quo Vadis, paradigma berkomunikasi ya, kita bisa diukur. Selama 1 jam kita
bertayang ini, sudah berapa pengunjung kita, seminggu nanti sudah berapa pengunjung kita, sebulan nanti sudah berapa pengunjung kita, dengan komen-komennya, dan itu bagian komunikasi kemajuan tren komunikasi teknologi. Jadi dia bisa diukur. Sedangkan yang ketiga itu dia lebih bersifat digital. Ini bagian dari kemajuan teknologi itu. Ya, yang dulu misalnya cuma orang Jakartanya yang bisa, ya. Tetapi hari ini Tafidu sudah melakukan, atau Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai yang berada di kota Dumai. Pak, di sini Bapak akan menyampaikan kesimpulannya. Silakan Pak. Boleh. Dari paparan tadi ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah Tafidu TV telah melakukan sebuah loncatan dari peradaban komunikasi teknologi. Maka ucapan selamat harus kita kasihkan kepada Yayasan Tafakuh Fiddin TV. Dan ini merupakan bagian jawaban dari tren komunikasi pada hari ini. Tafidu hadir untuk memberikan sebuah keceriaan, menggamit keceriaan dalam menambah wawasan bagi kita. Yang kedua adalah keberhasilan dari sebuah komunikasi itu terletak pada kredibilitas dari seorang komunikator. Kredibilitas seorang komunikator akan tercermin dari apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tadi, bahwasanya al-lisan mizanul insan. Artinya lisan seseorang adalah ukuran dari seseorang tersebut. Maka ini yang harus kita jadikan panduan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah di antara prinsip komunikasi menurut Islam itu adalah kaulan sadida. Maka kita harus selalu menjaga kebenaran menjadi sebuah ukuran, menjadi sebuah pijakan bagi kita di dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah kita jangan pernah lari dari kemajuan komunikasi yang terjadi pada hari ini. Kalaupun nanti terjadi misalnya hal-hal yang bersifat di luar jangkauan kita, itu adalah bagian dari proses komunikasi yang keempat adalah paradigma di dalam berkomunikasi. Juga kita harus berpijak kepada Thomas Manuel Kant tadi, bahwasanya paradigma itu hanya sebuah bingkai. Maka setiap zaman dia akan punya paradigmanya sendiri-sendiri di dalam memberikan solusi terhadap apa yang terjadi dengan pada hari itu juga, gitu kan. Itu saya pikir itu menjadi bagian terpenting dari pembahasan wacana kita pada hari ini tentang Quo Vadis, paradigma berkomunikasi.